Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke, di sini saya menunjukkan ya, pakan gratis budidaya gurami itu cuman pakai batang lompong ya. Jadi bisa dibilang budidaya gurami ini tanpa modal ya. Budidaya gurami tanpa modal karena budidaya gurami ini dia bisa memakan pakan alami yang sangat-sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi sangat hemat pakan lah. Kita tidak begitu mengeluarkan pakan yang full ya teman-teman. Oke, di sini ya. Di sini saya menunjukkan nanti setelah proses ini ya teman-teman ya. Ini kan setelah proses 5 bulan ya. Ini kan kita melakukan pergantian air ya. Setelah proses 5 bulan ke atas itu bisa kita berikan pakan-pakan alami yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi bisa sangat-sangat menghemat pakan. Tapi di bawah umur 5 bulan itu pakan peletnya harus dijok. Ya, harus dijok lebih banyak. Karena untuk pembesaran itu di awal ya. Di awal harus banyak pakan peletnya. Dan ini untuk di kolam tanah itu panennya ya, panennya seperti ini prosesnya. Dia tidak kita lakukan pengurasan seperti yang di kolam terpal dan beton tadi ya. Kalau di kolam tanah itu penyortirannya pada saat panen seperti ini. Nah, jadi ini video lama kita, ini video yang sudah kita panen ya. Ini saya ingin menampakkan saja, menunjukkan saja kepada teman-teman semua ya. Seperti inilah proses kita panen dan seperti ini proses kita melakukan penyortiran untuk di kolam tanah. Jadi kan banyak yang bilang, "Bang, lebih bagus budidaya di kolam tanah atau di kolam terpal atau di kolam beton ya." Jadi di video ini sekalian mau saya jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman itu memiliki kolam tanah seperti yang kita punya ya. Ini kita punya kolam tanahnya pakai sistem. Ya, ini saya ceritakan dulu kolam tanahnya ya. Kalau untuk bagus tidaknya itu tergantung kitanya. Tapi gini ya, kalau teman-teman itu punya kolam tanah seperti kolam punya kita, ya lebih bagus di kolam tanah ya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman memiliki nggak punya kolam tanah ya, kolam terpal ini solusi ya, solusi menghemat ya. Lahan bisa sempit. Jadi lahan tidak perlu lebar-lebar bisa budidaya di kolam terpal ini dan bisa panen setiap bulan. Ini lahan saya yang di kolam terpal ini cuma memiliki lahan lebar 8 meter, panjang itu sekitar 20 meter, teman-teman. Itu sudah bisa 11 kolam dan ini tiap bulan bisa panen di kolam terpal ini aja, ya. Jadi kalau punya lahan sempit dan budget itu minim ya, ya buat kayak kita ini kolam terpal ini. Jadi kita balik lagi ya ke bahasan kolam tanah ya. Kalau teman-teman itu punya atau daerahnya itu memang kolam tanahnya itu ada sistemnya. Sistemnya itu dia air itu dialiri langsung dari sungai. Ya, jadi air itu berganti terus. Kalau teman-teman memang di tempat atau daerah teman-teman ya ada sistem air atau kolam tanah yang seperti itu, ada sistem resirkulasinya ya, ada sistem air mengalirnya atau sistem air derasnya, lebih bagus di kolam tanahnya di sistem air deras itu karena kita tidak terlalu repot untuk menjaga kualitas air tersebut. Kita cuma cuma menjaga hama aja kalau untuk di kolam tanah yang ada sistemnya. Tapi kalau di kolam tanah yang nggak ada sistemnya itu harus diaplikasikan lagi teman-teman. Jadi jangan salah paham, jangan salah kaprah. Kalau kolam tanah yang tanpa sistem dia cuma air tenang gitu aja ya, dan kadang bisa surut airnya, itu harus kita buatkan sistemnya, harus kita tambahkan kapur dolomit, harus kita sebarkan garamnya. Seperti kolam terpal ini juga harus ada perlakuan-perlakuan tertentu kalau untuk di kolam tanah tanpa sistem. Jadi harus dipahami ya teman-teman ya. Kolam tanah yang ada sistemnya dan kolam tanah yang tidak ada sistemnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya kolam tanah sistem air deras, pakai kolam tanah yang pakai air deras
Itu lebih bagus dibandingkan kolam terpal, kolam beton dan kolam tanah tanpa sistem ya, kolam tanah yang air tenang. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu budgetnya minim, punya lahan sempit, solusinya ini kayak kolam kita ini, kolam terpal kita ini. Buat kolam terpal, lalu buat aplikasi sistem bioflok versi dari kita ya, versi dari pengusaha muda. Di usia 5 bulan kita melakukan pergantian air seperti saya tampakkan di awal video tadi ya, pergantian air. Dan tadi sudah saya tampakkan juga panennya kita setiap bulan karena kita punya 11 kolam ya, 11 kolam terpal ya teman-teman. Jadi dalam per kolam ini kita mampu menghasilkan daging itu 300 kilo ya. Daging 300 kilo kita kalikan 40.000, itu udah 12 juta per kolam ini teman-teman. Jadi omsetnya sangat luar biasa besar. Kalau teman-teman itu paham cara budidayanya, bisa menguasai budidayanya. Jadi seperti itu. Sebenarnya untuk kolam tanah dan terpal itu bagus mana tergantung kitanya ya. Kitanya mempelajarinya seperti apa. Ya teman-teman ya. Dan keunggulan budidaya gurami ini pun tanpa modal. Kalau udah usia 5 bulan ke atas, tanpa modal ya. Kita bisa pakai daun lompong, batang lompong pun bisa kita berikan seperti ini ya. Jadi untungnya sangat-sangat besar ya. Hasilnya sangat memuaskan dalam budidaya gurami. Tapi angka kegagalan pun sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Karena di sini kita tebarnya terlalu padat. Teman-teman bisa lihat ini ada kangkung, ada daun ubi ya, dan ada batang lompong dan daun lompong. Di satu kolam ini ada 3 macam pakan. Nah, jadi inilah yang kita berikan ke ikan-ikan kita ya. Jadi omset per kolam ini 12 juta ya, tanpa modal budidaya gurami ini. Pakan gratis kolam terpal diameter 3, pakai sistem bioflok versi dari pengusaha muda. Jadi kalau teman-teman belum tahu sistem biofloknya seperti apa, teman-teman bisa lihat di YouTube kita ya, itu bongkar rahasia sistem bioflok, ada itu ya, teman-teman cari aja ya, lalu dilihat, diperhatikan ya. Kalau teman-teman mau budidaya di kolam beton pun bisa juga diaplikasikan ya teman-teman, sama aja kalau untuk kolam beton. Hanya saja kalau baru buat kolam beton itu harus dicuci dulu ya, dinding-dinding kolamnya itu pakai gedebok pisang dan pakai kulit nanas agar racun yang terkandung di dinding-dinding yang baru diplaster tadi itu dapat hilang. Jadi ikan itu bisa tidak keracunan, jadi bisa sehat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya rasa penjelasannya cukup jelas ya untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pakan gratis ya budidaya gurami, cuma pakai batang lompong. Jadi sangat mantap. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman ya, yang ada modal langsung aja terjun ke budidaya gurami. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.